sallu alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwata Rahmani. Alhamdulillahilladzi a'tani hada ulama thayyibal ardani wasama fil nabil mustafa adnani ighfir dunubi summa aslisani. Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwata Rahmani. Alhamdulillahilladzi a'tani hada ulama thayyibal ardani. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uuni astajib lakum. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu RT dan pengurus Majelis Taklim serta ibu-ibu RT 105, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu muka dalam rangka pengajian mingguan. Mudah-mudahan kita semua tentunya mengharapkan diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam adalah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, Bu RT cerita aja ya di sana. Ketika sampai ke Jeddah, karena orang-orang yang berangkat haji itu disebut dengan dhuyufullah. Dhuyufullah artinya tamu Allah. Ketika bertemu dengan penerima tamu, misalnya ya, dari panitia atau tim haji, kita nggak boleh turun dari bus itu, tetap di tempat. Kita dilayani oleh tim satu persatu dengan dikalungkannya satu tas isinya Al-Quran, sehingga
dengan diberinya kalung itu isinya Al-Quran, saya meneteskan air mata sambil mengucapkan Dhuyufullah, Dhuyufullah, inilah tamu-tamu Allah. Jadi ketika nama tamu Allah, kalau kita artikan, maka mulianya lah orang-orang yang melakukan ibadah haji ini. Maaf, ini menurut di pandangan Islam ya Bu ya, ketika datang ke Mekah disebut dengan Dhuyufullah, tamu-tamu Allah, berarti kita termasuk orang-orang yang diberi kesempatan untuk berada di keliling Ka'bah, yakni Dhuyufullah, tamu Allah. Itu saya sangat terharu dengan sekian tahun kita menunggu supaya bisa melaksanakan ibadah haji, dan itulah waktunya yang disebut dengan Dhuyufullah, tamu Allah. Semoga ini buat inspirasi ibu-ibu yang diberi kelebihan rizki untuk segera mendaftarkan supaya menjadi tamu Allah, menunaikan ibadah haji sebagai kewajiban kita dalam menjalankan rukun Islam yang kelima. Setelah Bu Endang misalnya, setelah Bu Endang, setelah Bu Sodikin, mudah-mudahan yang lainnya bisa menyusul. Dan ibu-ibu semuanya saya panggil di sana. Ibu-ibu Majelis Taklim RT 105 dan ibu-ibu Majelis Taklim Al-Muhajirin 005. Kapanpun waktunya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Bu. Ketika tawaf pertama pun, jadi begitu dapat satu malam, Bu Endang ya, satu malam bermalam di hotel atau di maktab, langsung melaksanakan umroh wajib namanya. Umroh wajib. Sebelum umroh itu namanya mikot terlebih dahulu. Ya Bu Sarip ya, Bu Haji ya. Mikot itu, mikot artinya perbatasan mau melakukan tawaf dan sa'i, melaksanakan umroh. Misalnya Ka'bahnya di Al-Muhajirin, misalnya ya Ka'bahnya di Al-Muhajirin, itu mikotnya itu bisa dari Mancak. Iya, 1 jam. Iya, 1 jam naik busnya ya Bu Haji ya. Lama iya. Jadi naik bus mikotnya itu misalkan di Mancak, di situ kita sholat tahiyatul masjid. Yang pertama itu kalau saya tuh di Masjid Bir Ali Bu Haji, namanya Masjid Bir Ali ya, Masjid Bir Ali. Sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah umroh, melaksanakan umroh yang pertama, umroh wajib namanya. Setelah itu niat bareng-bareng lalu kita naik bus lagi menuju Ka'bah atau menuju Baitullah, kurang lebih 1 jam lagi naik busnya dari sini, mungkin dari sampai Serang. Tuh. Ya 1 jam kan dari sini ke Serang kan kalau cepet ya. Di sana apalagi kan nggak ada truk, nggak ada ya bener. Nggak ada, jadi jalannya tuh lancar gitu. Paling ada mobil 1-2. Makanya cepet. Paling bus itu mengangkut angkutan jamaah saja. Nah, setelah sampai ke Baitullah dengan melalui pintu apa Bu Haji, ingat nggak? Pintunya untuk menuju Ka'bah, pintu yang pertama, pintunya itu pintu apa?
Lupa sayanya. Lupa ya? Maksudnya kan pintunya kan masjidnya kan banyak gitu ya. Iya. Ada berapa? 1, 2, 3 ada 100 pintu kan. Iya. Maksudnya kalau Nama masuk- nama oh, pintunya. namanya. Iya. Namanya Di situ nanti pulangnya gitu. namanya pintu Babus Salam. Salah. Pintu Babus Salam itu pintu yang terdekat untuk ke Ka'bah. Ke Ka'bah. Dengan antrian yang sangat luar biasa. Memang perlu kesabaran, itu nomor 1 dalam ibadah itu. Kesabaran itu nomor 1, terus semuanya serba antri. Setelah melalui pintu Babus Salam kurang lebih setengah kilo menuju ke Ka'bahnya itu, sambil berdoa seperti sholat memasuki masjid, Allahumma abwaba birahmatik, ya doanya itu. Tapi didahului dengan Allahumma anta salam dulu, minta keselamatan. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fa hayna rabbana bisalam fadkhilna jannata darussalam Allahumma abwaba birahmatik. Memohon supaya diberi pintu rahmat kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung masuk ke Ka'bah sambil membaca doa, ada doanya. Ketika melihat Hijr Ismail pun itu ada doanya. Ketika kuburan Nabi Ibrahim juga berdoa di situ. Iya, di daerah Ka'bah itu. Nanti yang beda melihat nanti ada kuburan Nabi Ibrahim di situ. Kalau misalkan sempat bisa sholat, tapi untuk haji kayaknya nggak bisa. Dengan putaran 7 keliling, ya 7 kali tawaf, 7 kali keliling. Udah selesai, kita kumpul dengan grup kita, grup KBIH itu, doa tawaf, sholat sunat tawaf, 2 rakaat, langsung berdoa. Dan ketika berdoa pertama kali melihat Ka'bah, tentunya pasti menangis dan menangis. Bisakah anak-anak kita kesini sambil menangis dan menangis? Setelah itu baru melaksanakan sa'i, naik ke atas, ada tempatnya sa'i, kurang lebih 7 kilo. Sa'inya tuh antara Safa dan Marwah itu 7 keliling lagi. Ada yang di bawah ya kan ya? Ada 2 tempat. Iya, ada yang di bawah, ada yang di atas. 7 kali. Sa'i itu kurang lebih 1,5 jam. Kalau tawaf 1 jam. Karena kalau tawaf kan mengelilingi Ka'bah nggak begitu jauh ya, nggak begitu lama. Tapi kalau sa'i itu 1,5 jam gitu. Waktu tawaf pertama dan sa'i itu dilakukan pada malam hari, mulainya jam 10:30 dari maktab, sehingga jam 1:30 itu masih sa'i. Pertama ya. Ya, malam. Karena sepakatnya itu pada malam hari melakukannya. Beres sa'i nyampe maktab itu 2:30, berarti saya 2:30 malam, ya 2:30. Hari pertama. Iya, waktu hari pertama. Dan melakukan umroh itu semuanya 8 kali. 7 kali sunnahnya, wajib umrohnya 1, belum ditambah dengan tawaf sunnah istilahnya 1 kali, berarti tawafnya 9 kali, sa'i 8, mikot juga 8 kali. Tapi beda-beda tempat mikotnya. Jadi beda-beda. Kadang-kadang misalnya cari ini Masjid Ummul Mukminin, masjidnya Siti Aisyah, Bu Nana. Ada masjidnya Siti Aisyah. Jadi
umroh kedua misalkan di Masjid Siti Aisyah, nanti umroh ketiga nanti di masjid cari lagi gitu. Jadi beda-beda masjidnya. Ketika yang singkat aja ya, ketika lempar jumrah melaksanakan wajibnya haji, kalau di sini setelah lebaran 1 hari. Jadi ketika lebaran di sini, kita di sana wukuf ya. Wukuf, setelah wukuf kan di Padang Arafah ya. Wukuf itu kan tanggal 9 itu kan wukuf tuh. Wukufnya itu kan di situ 1 hari 1 malam wukufnya itu. Setelah wukuf tuh ke Muzdalifah, cari batu ke Muzdalifah itu ya. Untuk lempar jumroh. Baru saya menuju ke Muzdalifah itu sekitar jam setengah 12 berangkat, nyampe sana tuh jam 1 karena malam, tapi siang itu hanya sholat di Baitullah karena siangnya panas. Nah, ketika di Muzdalifah itu, ketika turun dari bus itu ingatnya di alam barzakh. Ingatnya di alam barzakh. Yang di Muzdalifah ngambil batu. Ya. Kenapa? Karena malam hari nggak ada lampu, lampunya redup dari kejauhan, tapi orang banyak sedunia di situ. Sampai merinding. Apakah kayak di alam mahsyar? Bayang di alam mahsyar. Dikumpulkan di suatu tempat. Putih kan ada ininya, ada ciri-cirinya, ada yang pakai ini apa salnya pun ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning. Jadi kelihatannya tuh salnya aja gitu. Kalau yang ini ya putih. Ya kalau pakaian ihram, bukan memang pakaian ihram. Ingat di alam barzakh, dikumpulkan di suatu tempat 1 malam hari. Kita di sana hanya sholat tahajud karena sholat isanya udah, sholat tahajud ya jam 2 dengan sholat subuh. Setelah sholat subuh baru kita berangkat ke Mina dengan antrian yang luar biasa, panasnya terik matahari sampai langsung ke tenda ya. Iya, ke tenda. Iya, untuk menuju busnya itu, ngantrinya bus. Bukan jalan, Pak. Ke tenda aja. Naik bus untuk ke Mina. Jumarat itu tempat lempar jumroh. Ketika lempar jumroh itu ayahnya Fikri itu kan udah nggak boleh sama dokternya karena punya penyakit itu kan. Tapi suami itu maksain aja dengan niat Bismillah. Udah Bismillah aja, nggak bilang lagi jalan. Jumarat tempat lempar itu ada 2 terowongan. Yang melewati 2 terowongan, tapi pulangnya setelah lempar jumroh itu 3 terowongan. Nah, ketika di perjalanan ketemu sama dokter pembimbing dari Cilegon, kok bapak ikut? Ya dok, pengen tahu. Oh ya udah, pelan-pelan aja, hati-hati aja gitu. Jadi saya ngikutin bapaknya kan, ya sambil pelan-pelan. Rombongan saya itu nggak tahu sudah sampai mana, ya ketinggalan lah istilahnya. Nah, ketika setelah lempar terakhir, saya ketemu sama jamaah yang satu jamaah dari Inayah. Itu seperti saya menemukan uang 1 miliar, Bu Endang. Ya, ketika saya menemukan, mungkin saking senengnya gitu kan. Kok ibu? Iya, suaminya mana Bu?
nggak tahu, udah kesana duluan katanya. Tapi sendiri, iya. Dalam hati saya, berarti ini mungkin utusan malaikat untuk nemuin saya, karena saya berdua. Yang lain udah nggak tahu kemana, gitu kan? Udah, Bu, tapi saya pelan-pelan, Bu. Ya, Sama-sama dia sendiri. Dia sendiri, saya Iya. ibu itu, ibu namanya Ibu Yogi, aslinya Jawa, tapi saya nggak tahu Jawa mana, pokoknya Jawa. Udah langsung tuh kan Bu ya. Terowongan pertama, pulang itu ke terowongan pertama sudah dilalui, ke terowongan kedua sudah, pas terowongan ketiga, ke terowongan terakhir. Terowongan terakhir yaitu ayahnya Vivi, nggak kayak itulah gitu kan ya. Berarti lagi istirahat, ketemu dokter juga. Bapak kenapa? Enggak, lagi istirahat aja. Tapi namanya dokter kan pasti udah tahu, udah bahwa iya dari napasnya udah tahu, kan. Bapak istirahat aja dulu, istirahat. Bapak dari mana? Mungkin itu saja sekelumit cerita singkat kaitannya dengan perjalanan haji, bahwa Allah akan memberikan kemudahan apapun bentuknya. Allah akan memberikan kemudahan, walaupun itu memang agak tidak seperti membalikan telapak tangan, dengan proses yang penting kita sabar. Tadi dalam surat Al-Mu'min tadi itu ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pasti Allah akan kabulkan. Maka yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, walaupun memang prosesnya dengan perlahan-lahan. Yang penting Allah akan memberikan jalan keluar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kurang lebihnya tentunya kami mohon maaf. Dan saya akhiri wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang sedang sakit semoga memberikan kesembuhan, bisa beraktivitas kembali. Khususnya untuk Gali Julia Saputra bin Suparmen yang masih dirawat di RSKM, semoga lekas sembuh, lekas pulih dan pulang ke rumah dengan keadaan sehat walafiat, bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah surat Yasin Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل وأوصل ما قرأناه من القرآن العظيم وما هملنا وما استبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هاديا واصلة ورحمة نازلة بركة سامنا إلى خضر حبيبنا صفينا قرة عين يا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخواننا الأنبياء المرسلين والأنبياء والسادة والصالحين والصحابة التابعين وعلماء العاملين المصلين والمخلصين جميع المقربين مجاهدين في سبيل الله رب العالمين ربنا خصوصا سيدنا الشيخ ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمشارق أرض ظهرها بآخرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتي ونحو خصوصا من يتمنون بسبب رزقهم Bapak Lasmiran bin Kurma Kasbi Muhammad Sayyid bin Syadiru Kurma Kasbi bin Adam Sunnatun Hati Sajah Nasibah bin Adam Kasbi bin Kurma Kasbi Sri Padana bin Kurma Kadana bin Kurma Kasbi Sunnatun bin Adam Sunnah bin Adam Allahumma ighfir lahum warhamhu wa'afifu anhum اللهم أنزل الرحمة المغفرة أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا مقبول سبحان ربك والسلام الحمد لله أشهد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين دعوهم فيها سلام آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Demikian ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi salli ala wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad
Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tuan rumah ya urung yo. Oh, masa Terima kasih.